Kim Soo-jin baru saja tersadar dari koma setelah jatuh dari tebing. Selain dokter, suaminya yang bernama Lee Ji-hoon juga selalu setia merawatnya. Sayangnya, cedera otak membuatnya amnesia. Ji-hoon memberinya buku catatan tentang keluarganya, di mana kedua orang tua Soo-jin sudah lama meninggal. Sebelum kepulangan Soo-jin, Ji-hoon menata rumahnya layaknya suami yang begitu mencintai istrinya. Di perjalanan pulang, Soo-jin berlatih jawaban apa yang harus diberikan jika dia bertemu dengan orang yang mengenalnya, karena dia masih belum bisa mengingat tentang siapapun. Sesampainya di parkiran, Ji-hoon meminta Soo-jin menunggu di mobil sementara dia memindahkan barang, karena nanti dia akan kembali untuk mengambil sisanya. Di dalam, Ji-hoon terlihat mempersiapkan kue untuk menyambut istrinya. Soo-jin yang tak mau menunggu suaminya, dia berencana naik ke apartemen sendiri. Sesaat setelah Soo-jin masuk ke dalam lift, tiba-tiba listrik padam dan lift terhenti. Soo-jin panik seketika. 자기야! 자기야! Tak lama dari itu, listrik hidup kembali dan Ji-hoon menemukan Soo-jin di dalam lift dalam keadaan pingsan. Ji-hoon tahu Soo-jin takut kegelapan. Saat bangun dari pingsannya, Soo-jin melihat sebuah kue yang dipersiapkan suaminya dengan lilin yang sudah meleleh. Dia juga melihat sebuah lukisan danau yang ada di Kanada. Dalam waktu dekat ini, mereka berencana akan pindah ke Kanada. Ji-hoon mengatakan bahwa itu adalah keinginan Soo-jin. Keesokannya, Ji-hoon mendatangi kedutaan Kanada untuk mempersiapkan kepindahannya. Dia bahkan sudah membeli rumah di sana. Petugas bertanya apa alasan Ji-hoon ingin pindah yang terkesan buru-buru. Namun, Shin tiba-tiba berpindah ke Soo-jin yang menelpon Ji-hoon ingin keluar mencari udara segar karena merasa bosan sendirian. Ji-hoon terlihat khawatir. Di dalam lift, Soo-jin bertemu dengan gadis kecil yang juga tinggal di sana. Saat dia menyentuh gadis kecil itu, tiba-tiba Soo-jin mendapat sebuah penglihatan tentang truk yang akan menabrak gadis kecil itu. Soo-jin merasa bingung dengan penglihatannya. Di jalan, Soo-jin melihat seorang anak laki-laki yang melambai ke arah gadis kecil itu. Kemudian pesepeda lewat dan menyenggol si gadis kecil hingga terjatuh. Refleks Soo-jin melihat ke arah truk sesuai penglihatannya. Dia langsung lari niat hati ingin menolong. Untung saja Ji-hoon segera mendorongnya sebelum truk menabraknya. Masih dalam keadaan terkejut, Soo-jin sedikit lega melihat si gadis kecil dan anak laki-laki itu baik-baik saja. Dengan kejadian itu, Soo-jin merasa bisa melihat masa depan. Sesampainya di rumah, sambil mengobati lukanya, Ji-hoon memarahi istrinya keluar rumah sementara kondisinya belum sembuh total. Ji-hoon minta Soo-jin kembali ke rumah sakit saja jika dia tak mau mendengarkan. Soo-jin melihat suaminya juga terluka. Saat dia akan mengobatinya, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Ji-hoon kemudian menyuruhnya meminum obatnya. Setelah Soo-jin tertidur, Ji-hoon terlihat menatapnya. Kemudian dengan pakaian serba hitam, dia membawa sebuah koper besar ke sebuah konstruksi yang terbengkalai. Keesokan harinya, dua detektif sedang memeriksa pria tua yang bertugas menjaga proyek konstruksi itu yang sebentar lagi akan dirobohkan. Dilaporkan bahwa ada beberapa barang yang hilang. Salah satunya adalah pipa tembaga. Pria tua itu mengaku saat dia kembali ke sana di tengah malam, CCTV dan beberapa barang memang sudah hilang. Sepertinya ada yang sengaja mencurinya. Salah satu detektif mencurigai pria tua itu, namun belum ada cukup bukti. Kemudian dia menyuruhnya mencatat semua pekerja dan kontraktor yang bekerja di sana. Di taman bermain, Soo-jin terlihat sedang menghafal biodatanya sambil menggambar sesuatu. Namun jarinya masih terasa sakit. Kemudian dia melihat gadis kecil itu lagi dan mengejarnya. Di dalam lift, Soo-jin memegang tangannya sambil berkata apakah dia baik-baik saja setelah kemarin hampir saja tertabrak truk. Namun si gadis kecil ketakutan dan langsung lari keluar. Lagi-lagi Soo-jin mendapat sebuah penglihatan. Ada si gadis kecil itu, anak laki-laki yang kemarin, dan juga wanita yang sedang menyalakan kompor, kemudian terjadi ledakan.
Benar saja, Sujin melihat wanita yang sama dengan yang ada di penglihatannya. Saat dia menelpon suaminya karena panik akan terjadi sesuatu, dia melihat anak laki-laki berlari di depannya, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Ji-hun membawa istrinya ke dokter untuk memeriksa kondisinya yang masih belum pulih total. Setelah Sujin menceritakan apa yang dilihatnya, dokter menjelaskan, meski jarang ada kasus di mana pasien ada mengalami halusinasi akibat cedera otak. Jadi, Sujin mengira dia telah melihat masa depan, padahal mungkin saja itu adalah sebuah kenangan atau hayalan. Sesuatu yang sering disebut deja vu. Sujin kemudian keluar karena dia merasa tak ada yang percaya padanya. Kemudian dia melihat dua anak itu di sana dengan pakaian pasien. Untungnya mereka tampak baik-baik saja. Ji-hun mencegahnya saat Sujin ingin menemui mereka. Ji-hun membentaknya dengan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi karena Sujin sedang tak sehat. Sujin kecewa dan pergi dari sana. 그만해 제발. 너 정상 아니야. 수진아. 가자. Di pinggir pantai, Ji-hun minta maaf karena telah bereaksi berlebihan. Sepertinya Sujin sudah memaafkannya. Kemudian Sujin mengajak suaminya berenang. Dia ingin tahu apakah dia pandai berenang sebelum ingatannya hilang. Namun saat di laut dia hampir saja tenggelam. Itu membuatnya berpikir mungkin saja dia memang tak bisa berenang. Tapi Ji-hun mengatakan Sujin pandai berenang sebelumnya dan sangat suka dengan air. Sujin bahkan pergi ke pantai setiap akhir pekan dan sangat menyukai danau. Sujin berusaha mengambang sambil dibantu Ji-hun. Ji-hun mengatakan bahwa dia akan selalu berada di sampingnya sampai kapanpun. Bahkan meski Sujin tak dapat melihatnya, dia akan tetap di sampingnya. Sujin bermimpi tentang pria bertopi dan dirinya yang terjatuh dari sebuah bangunan. Dia kemudian terbangun dari tidurnya. Di meja terlihat sudah ada sarapan dan obatnya yang disiapkan Ji-hun sebelumnya. Tiba-tiba Sujin kedatangan dua detektif tentang insiden yang dialaminya. Detektif menunjukkan hasil visum rumah sakit tentang memar di tubuhnya. Mereka bilang ada beberapa memar yang sudah ada sebelum insiden itu. Salah satu detektif nyeletuk jika suaminya berbuat kasar maka harus dilaporkan. Kemudian mereka juga bertanya apakah Sujin suka hiking. Sujin yang masih tak bisa mengingat apapun hanya tersenyum dan mengangguk. Sebelum pergi, detektif melihat foto pernikahannya sedikit aneh karena posisi pengantin yang terbalik. Mulai timbul rasa curiga pada suaminya. Sujin kemudian menelpon Ji-hun untuk menanyakan tentang apa saja yang disukainya. Karena Sujin merasa tak tahu apapun tentang suaminya. Ji-hun berkata sebentar lagi Sujin pasti akan tahu setelah semua ingatannya kembali. Di dalam lift, Sujin bertemu gadis yang memakai seragam sekolah. Saat dia memberikan suratnya yang terjatuh, penglihatannya menunjukkan gadis itu diperkosa di dalam sebuah ruangan. Kemudian dia melarang gadis itu masuk ke dalam, karena mungkin saja akan terjadi hal buruk padanya. Ternyata tempat itu adalah rumah si gadis, sedangkan pria yang ada di penglihatannya adalah ayahnya. Sujin menunggu gadis itu keluar kemudian mengikutinya. Namun dia kehilangan jejak. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya. Sujin yang amnesia kemudian mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik dan sudah lama tak bertemu. Setidaknya itulah yang diajari suaminya jika bertemu seseorang yang mengenalnya. Kemudian wanita itu mengajaknya ke tempat kerjanya, di mana itu adalah sebuah sekolah seni untuk anak-anak. Sudah bertahun-tahun Sujin bekerja di sana sebagai instruktur. Temannya yang juga direktur di sekolah seni itu tak menyangka Sujin hilang ingatan. Kemudian dia bertanya apakah Sujin pergi mendaki gunung dengan suaminya, dan juga apakah suaminya masih sering mencurigainya. Karena Sujin sering mendaki gunung, mungkin saja dia cemburu atau curiga Sujin dengan pria lain. Suaminya pecemburu, tapi juga penyayang. Temannya bilang dia akan mengirim barang-barang Sujin yang masih tertinggal di rumahnya.
Sambil mendengarkan, Sujin melihat sebuah kartu nama milik suaminya. Setelahnya, dia mendatangi kantor sesuai yang tertera di kartu nama suaminya. Namun, kantor itu terlihat berantakan dan tak beroperasi lagi. Satpam mengatakan kalau 6 bulan yang lalu perusahaan itu bangkrut. Tapi ada seorang pria yang sesekali datang mengambil barang. Ji-hun terlihat gelisah saat teleponnya tak dijawab. Dia melihat ada sebuah kartu nama detektif Cho di rumahnya. Saat Sujin pulang, Ji-hun terlihat masih menunggunya. Kemudian Ji-hun bertanya mengapa seharian Sujin tak mengangkat teleponnya. Sujin kemudian balik bertanya kemana Ji-hun pergi pagi ini. Padahal perusahaannya sudah bangkrut. Mengapa Ji-hun tak memberitahunya? Apakah karena dia bangkrut makanya mereka pindah ke Kanada? Dan juga mengapa Ji-hun tak pernah cerita tentang sekolah seni tempat Sujin bekerja sebelumnya? Seharian Sujin berpikir apakah semua yang dikatakan suaminya adalah benar atau hanya kebohongan. Ji-hun mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan semua tentang pindah ke Kanada sebelum dia bangkrut. Bahkan Sujin sendiri yang melukis tentang danau itu. Ji-hun juga berkata bahwa dia tak menceritakan tentang sekolah seni demi kebaikan Sujin. Setelah kecelakaan, dokter mengatakan jarinya mengalami cedera yang membuat Sujin tak bisa lagi melukis. Ji-hun takut itu akan membuatnya hancur. Di malam hari, mereka terlihat tidur terpisah. Di SPBU, 2 detektif itu memeriksa CCTV yang merekam jalan menuju konstruksi. Terlihat mobil pick-up si pria tua lewat dengan barang-barang yang dilaporkannya hilang. Kemudian terlihat juga mobil hitam yang lewat. Detektif Cho yang jeli langsung mengenalinya dari foto pernikahan yang dia lihat di rumah Sujin. Di tempat lain, Ji-hun mengambil paspor Sujin di sebuah rumah yang terlihat berantakan. Sementara itu, Sujin menerima paket yang berisikan barang-barangnya yang tertinggal di tempat kerjanya dulu. Sujin terkejut saat dia melihat beberapa foto dirinya bersama laki-laki lain. Di dalam lift, Sujin melihat pria yang ada di penglihatannya. Pria itulah yang akan memperkosa gadis yang ditemuinya waktu itu. Saat mengangkat telepon, si pria itu mengatakan bahwa dia telah membesarkan gadis itu sudah cukup lama setelah ibunya meninggal. Dia cantik seperti ibunya. Dia akan mengirimnya ke sebuah bar atau semacamnya. Saat melihat sapu tangan pria itu, Sujin kembali mendapat penglihatan tentang sapu tangan itulah yang akan digunakan untuk mencekik si gadis. Refleks Sujin mengatakan kepada si pria jangan sentuh gadis itu. Jika terjadi sesuatu pada si gadis, maka Sujin akan melaporkannya. Itu membuat si pria marah kemudian mencekiknya. Saat Sujin dicekik, sekilas dia melihat pria itu dipukul oleh seseorang dari belakang. Kemudian samar-samar terlihat seseorang yang memakai topi menyeret koper besar. Ji-hun yang sedang berada di lift sebelah mendengar suara teriakan Sujin. Saat lift terbuka, Ji-hun melihat Sujin terjatuh ketakutan dan mengatakan unit 706. Kedua detektif itu kembali menyelidiki tentang kasus pencurian. Si pria tua mengatakan bahwa arsitek yang bertanggung jawab adalah Lee Ji-hun, yang kini perusahaannya telah bangkrut dan sedang dikejar-kejar rentenir. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Detektif merasa bangunan itu berbahaya karena tak ada pagar pembatas. Dia curiga tentang insiden Sujin yang katanya terjatuh dari tebing. Di dalam rumah, Sujin bersikeras bahwa pria di lantai 7 akan mati dibunuh. Pria itu mencoba mencekik Sujin dan gadis itu. Ji-hun melarang Sujin yang akan menelpon polisi. Ji-hun bilang tak ada apapun yang akan terjadi. Kemudian dia kembali memberikan Sujin obat. Setelah beberapa saat, Sujin merasa pusing dan pandangannya sedikit buram. Kemudian dia keluar mencari Ji-hun. Sujin melihat lift yang berhenti di lantai 7. Dia akhirnya menuju ke unit 706 yang berada di lantai 7. Sujin mendengar teriakan seorang gadis dari dalam. Sujin lari dan sembunyi ketika seseorang keluar dari sana. Dari celah pintu, Sujin melihat pria bertopi sedang menyeret koper besar. Saat akan melewatinya, Sujin melihat sebuah kalung yang terjatuh dari jaket pria itu. Kemudian pria itu mengambilnya kembali. Ternyata pria itu adalah Ji-hun. Saat akan keluar komplek,
Satpam memberinya sebuah kotak milik Sujin yang ditemukan di lift. Di depan konstruksi, Ji-hoon melihat foto-foto Sujin yang bersama pria lain. Paginya, Ji-hoon menyiapkan sarapan seperti biasa. Sujin bertanya pergi kemanakah Ji-hoon semalam, tapi Ji-hoon mengatakan bahwa dia tidak kemanapun, bahkan dia tidur di sampingnya. Tapi Sujin tahu suaminya sedang berbohong. Sujin semakin gelisah, kemudian dia mendatangi teman kerjanya. Sujin bertanya seperti apakah suaminya. Dengan refleks, temannya bertanya apakah Sujin dipukuli lagi. Kemudian temannya mulai bercerita. Sebulan yang lalu saat Sujin bilang akan berhenti kerja, dia mengatakan kalau akan bercerai dengan suaminya. Saat itu Sujin menjelaskan bahwa suaminya sudah berubah. Bahkan Sujin minum pil depresi karenanya. Sujin kembali bertanya apakah waktu itu dia tertarik dengan pria lain, tapi temannya tak tahu. Hanya saja dulu suaminya berpikir begitu. Temannya bertanya apakah Sujin sudah menerima kotaknya. Buru-buru Sujin menanyakan kotaknya ke pos satpam. Dia ingat waktu itu menjatuhkannya di lift. Namun satpam bilang sudah memberikan kotak itu ke suaminya semalam. Dia juga melihat sebuah koper besar di mobil suaminya. Sujin kemudian langsung mencari kotak itu di rumahnya. Dia khawatir suaminya telah melihat foto-fotonya bersama pria lain. Namun tak sengaja dia melihat kalung yang sama dengan yang dilihatnya semalam. Sementara itu, Ji-hoon sedang mengubah jadwal keberangkatannya ke Kanada. Sambil menunggu dari GPS, Ji-hoon tahu bahwa saat ini Sujin sedang berada di kantor polisi. Dia buru-buru menyusul. Di kantor polisi, Sujin melaporkan tentang pembunuhan pria di unit 706. Dia juga melihat suaminya dengan koper besar keluar dari sana. Dan ketika Sujin melihat suaminya yang tiba-tiba muncul, dia ketakutan sambil mengatakan bahwa dialah pembunuhnya. Ji-hoon mengajak istrinya pulang dengan berkata bahwa Sujin pasti sedang berhalusinasi seperti yang dikatakan dokter waktu itu. Detektif Cho curiga bagaimana Ji-hoon bisa tahu bahwa istrinya sedang berada di kantor polisi. Ji-hoon kemudian menjelaskan sejak insiden istrinya yang terjatuh dari tebing, dia memasang aplikasi pelacak karena khawatir dengan kondisinya. Kemudian untuk memastikan laporan Sujin benar atau tidak, detektif mengajak mereka memeriksa unit 706. Namun unit itu terlihat bersih tanpa penghuni. Detektif telah mendapat informasi bahwa unit itu tak pernah terjual. Bahkan masih banyak unit yang kosong di gedung itu. Sujin kemudian pergi menghindar saat Ji-hoon mengajaknya pulang. Sebelum keluar, detektif Cho bertanya mengapa Ji-hoon pergi ke konstruksi di tanggal 13, namun Ji-hoon tak mau menjawabnya. Di rumah, Ji-hoon mengatakan rencana pindah ke Kanada dipercepat. Mereka akan berangkat dalam 2 hari. Ji-hoon kemudian memberikan Sujin obat lagi. Sujin yang masih bingung dengan apa yang dilihatnya hanya diam dan meminum obatnya. Namun saat Ji-hoon pergi, Sujin terlihat mengeluarkan obat yang ternyata sengaja tak ditelan. Kayaknya Sujin ini udah gak percaya lagi sama suaminya. Saat Sujin akan keluar, dia bertemu seorang pria yang ada dalam foto. Sujin mengikutinya karena mendapat penglihatan bahwa pria itu akan dihajar rentenir. 받겠습니다. 시키는 대로. Setelah pria itu melihat Sujin, dia langsung mengajaknya ke rumahnya di lantai 9. Pria itu khawatir pada Sujin karena sudah lama tak melihatnya. Ketika pria itu bertanya di mana Sujin menaruh stempelnya, Sujin melihat ke arah laci. Seakan-akan dia sudah tinggal di sana sejak lama. Pria itu mengatakan setelah Sujin pergi, dia memikirkan apa yang dikatakannya. Pria itu akan menjawabnya nanti malam setelah mereka janji bertemu di konstruksi. Namun Sujin melarangnya pergi ke konstruksi karena dia mendapat penglihatan pria itu akan dibunuh. Tapi pria itu tak percaya kemudian pergi. 안 돼. 너 지금 나 겁. 죽을지도 몰라. Sujin semakin tak mengerti apa yang terjadi. Siapa pria tadi? Apakah pria itu adalah selingkuhannya selama ini? Sujin terkejut ketika ada surat atas nama Ji-hoon dan namanya di rumah itu. Kemudian dia melihat sebuah foto pernikahan dirinya dan pria itu. Ternyata pria itu adalah suaminya yang asli, Lee Ji-hoon.
Lalu siapa dong pria yang selama ini ngaku-ngaku sebagai suaminya? Saat Sujin kembali ke rumah dan menatap foto pernikahan yang mengaku sebagai Ji-hoon, Sujin melihat dengan jelas yang akan membunuh Ji-hoon asli malam ini adalah Ji-hoon palsu. Di kantor polisi, para detektif kembali menginterogasi pria tua itu tentang pencurian yang terjadi di konstruksi. Dari semua bukti yang ada, ternyata pria tua itu sendiri pencurinya. Dia sengaja menghapus rekaman CCTV di setiap aksinya. Tapi dia tak mengaku saat dituduh sengaja merusak CCTV. Si pria tua mengatakan bahwa malam itu dia melihat seseorang di konstruksi. Shin langsung berpindah ke Sujin yang kembali mendatangi kantor Ji-hoon yang sudah bangkrut. Dia mencari alamat proyek konstruksi yang dimaksud. Kemudian Sujin langsung menuju ke sana. Setelah mendapat penglihatan tentang dirinya yang jatuh dari gedung, dia menelpon detektif mengatakan bahwa di konstruksi akan ada yang terbunuh malam ini. Detektif Cho tak percaya dengan perkataan Sujin yang bisa melihat masa depan, karena sebelumnya laporannya tentang pembunuhan di unit 706 ternyata tak terbukti. Detektif kemudian menutup teleponnya saat mendengar si pria tua mengatakan bahwa dia melihat mobil Lee Ji-hoon, namun pengemudinya adalah Kim Sun-woo. Ternyata yang selama ini ngaku-ngaku jadi Ji-hoon suami Sujin namanya adalah Kim Sun-woo. Perlahan Sujin mendekati lokasi yang ada di penglihatannya. Benar saja dia melihat suami palsunya, di mana kita tahu namanya adalah Kim Sun-woo. Dia sedang menyeret Ji-hoon yang asli dan memasukkannya ke sebuah kotak besar. Sujin tak sengaja menjatuhkan batako yang membuatnya ketahuan. Dia langsung lari dari kejaran Sun-woo. Saat bersembunyi, Sujin mengambil sebuah cutter untuk melindungi diri. Sujin yang terkejut karena ketahuan membuatnya refleks menggores wajah Sun-woo. Dia mengancamnya dengan cutter agar tidak mendekat. Sujin bertanya siapakah Sun-woo sebenarnya. Mengapa Sun-woo membunuh Ji-hoon yang asli? Sun-woo hanya berkata dia akan menjelaskan semuanya. Dia hanya minta Sujin percaya padanya dan pergi dari sana karena berbahaya. 당신 누구야? 그 사람이 지우 씨야. 넌 날 믿어야 돼. Akhirnya detektif datang dan menolong Sujin yang terlihat akan terjatuh. Sujin langsung bilang ke detektif kalau laki-laki di depannya ini telah membunuh Ji-hoon yang asli dan memasukkannya ke kotak besar. Namun setelah dicek tak ada apapun di sana, hanya ada tembok beton dengan tumpukan kaleng cat. Sujin histeris karena yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. 내가 분명히 제발 시체 같은 건 없어. Sujin juga membuka isi koper yang ternyata hanyalah perkakas proyek. Sujin bersumpah telah melihat semuanya. Sun-woo berkata Sujin hanyalah berhalusinasi. Tak ingin menyerah, Sujin mengambil bodem kemudian berusaha menghancurkan beton itu. Sun-woo bergegas menghentikannya. Kemudian detektif Cho menggantikannya menghancurkan beton itu untuk mencari jawaban. Karena polisi juga tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Sun-woo yang berpura-pura menjadi Ji-hoon. 선배. Benar saja saat dihancurkan mereka melihat sebuah tangan di sana. Dari jam yang dikenakan, Sujin yakin itu adalah Ji-hoon yang asli. Sun-woo akhirnya ditangkap. Saat diinterogasi, Sun-woo mengaku bertengkar dengan Ji-hoon di konstruksi dan tak sengaja membunuhnya. Hari ini dia kembali ke sana karena ingin memindahkan jasadnya. Sun-woo takut jasad itu akan ketahuan saat konstruksi dirobohkan nanti. Sun-woo juga berencana membunuh Sujin demi mendapat uang asuransi. Makanya dia menyamar sebagai suaminya. Detektif Cho memberikan alamat rumah Sujin yang asli. Mungkin saja jika Sujin ke sana, ingatannya akan kembali. Hal yang membuat Sujin semakin bingung ketika detektif mengatakan bahwa Sun-woo sebenarnya adalah kakak angkatnya. Saat Sujin dan Sun-woo bertatap muka, Sujin merasa yang dikatakan Sun-woo adalah kebohongan. Meski dia diadopsi, tetap saja Sun-woo adalah saudara satu-satunya. Namun Sun-woo masih dengan pengakuannya dan menyuruh Sujin melupakan semua kejadian itu. Di depan apartemennya, Sujin bertemu dengan gadis kecil yang waktu itu. Sujin bertanya apakah gadis kecil itu baik-baik saja karena terakhir mereka mengalami insiden ledakan.
Sujin melihat gadis itu memakai pita berwarna putih yang menandakan sedang berduka. Sujin tahu pasti ibu mereka tidak selamat dari kejadian itu. Kemudian dari kejauhan seorang anak laki-laki memanggil si gadis kecil Sujin. Namanya adalah Choi Sujin. Namun setelah diadopsi namanya menjadi Kim Sujin. Sedangkan anak laki-laki itu adalah kakak angkatnya yang bernama Kim Sunwo. 네, 최수진. 다음 동생 김수진. Sujin langsung tercengang dan tiba-tiba anak-anak itu hilang dari pandangannya. Di kantor polisi, detektif menemukan fakta tentang unit 706 dari catatan adopsi Sujin. Dulu mereka tinggal di sana. Nama ayahnya adalah Kim Tae-jun. Kemudian dalam catatan, Kim Tae-jun dikabarkan menghilang. Detektif langsung menanyakan di mana jasad ayahnya. Scene kembali ke Sujin yang sedang mengetuk pintu unit 706. Gadis remaja itu membukakan pintu untuknya. Di dalam begitu penuh dengan perabotan, artinya unit itu berpenghuni. Sujin mulai mengerti setelah melihat kalender yang masih menunjukkan tahun 2003. Ternyata semua penglihatan yang didapat Sujin selama ini bukan karena Sujin bisa melihat masa depan, tapi justru itu adalah ingatan-ingatan di masa lalunya yang bercampur dengan kenyataan sehingga membuatnya bingung. Gadis kecil dan anak laki-laki itu adalah saat Sujin masih kecil. Sedangkan gadis remaja yang saat ini dia lihat juga dirinya di masa lalu. Liontin yang Sujin temukan di jaket Sunwo ternyata Sujin sendirilah yang membuatnya saat masih remaja. Kemudian Sujin tiba-tiba melihat ayah tirinya berusaha memperkosa dan membunuhnya. Namun Sunwo yang baru pulang dari sekolah militer langsung menghantam kepala ayahnya hingga tewas. Sunwo kemudian menyuruh adiknya menginap di asrama Ji-hoon, sementara dia yang akan mengurus jasad ayahnya. 너 아무것도 모른다고 그래, 알았어? Sesuai pengakuan Sunwo, detektif akhirnya menemukan jasad ayahnya yang sudah menjadi tulang belulang. Sujin akhirnya juga mendatangi rumahnya yang asli saat masih menjadi istri Ji-hoon. Dia juga melihat foto pernikahan mereka sesuai yang dia lihat dalam ingatannya. Sujin kemudian mendapat telepon dari temannya bahwa Ji-hoon sempat datang ke sekolah seni mencarinya. Belum selesai dia bicara, tiba-tiba Ji-hoon yang asli masuk ke sana. Sujin terkejut karena ternyata Ji-hoon masih hidup. Ji-hoon bilang dia tidak akan mati tanpa Sujin dan Sunwo. Sujin langsung bersembunyi di kamar. Dengan suara ketakutan, dia menelpon detektif dan mengatakan bahwa Ji-hoon masih hidup. Ditambah, detektif mendapat informasi dari tim forensik bahwa jasad yang mereka temukan di konstruksi ternyata bukanlah Ji-hoon, melainkan jasad rentenir. Sunwo yang juga mendengarnya langsung keluar dari kantor polisi saat semua petugas sedang lengah. Sedangkan Ji-hoon berhasil mendobrak kamar kemudian mematahkan kaki Sujin. Saat Sujin tersadar dari pingsannya, dia merasa kesakitan karena kakinya yang tak bisa digerakkan. Ji-hoon marah bagaimana bisa Sujin lupa atas apa yang telah Sujin lakukan padanya. Akhirnya Sujin mengingat semua. Di malam itu mereka janji bertemu di konstruksi. Ji-hoon sudah mempersiapkan minuman untuk merayakan hari jadi mereka. Namun sebelum Sujin tiba, rentenir datang menagih hutangnya. Dia memaksa Ji-hoon untuk segera membunuh istrinya agar Ji-hoon mendapat uang asuransi. Rentenir itu mengambil jam tangan Ji-hoon. Itulah mengapa jasad di konstruksi yang kita lihat dikira jasad Ji-hoon. Kemudian si rentenir minum minuman yang sudah disiapkan Ji-hoon untuk istrinya. Setelahnya tiba-tiba mulutnya berbusa karena keracunan. Ji-hoon sengaja telah menaruh racun dalam minuman itu. Dengan sadis, Ji-hoon berkali-kali menancapkan pisau ke dadanya hingga si rentenir tewas. Kemudian dia menutup jasad si rentenir dengan semen cor. Saat Sujin tiba, dia melihat suaminya sedang menutupi cairan darah menggunakan semen. Ji-hoon merasa terpojok. Ditambah setelah dia melihat buku panduan tentang imigrasi ke Kanada, Ji-hoon semakin emosi.
Dia merasa alasan Sujin meminta cerai darinya karena akan pindah ke Kanada bersama Sunwo. Ji-hoon selama ini merasa terjebak dengan mereka berdua. Dia begitu cemburu dengan Sunwo yang sangat perhatian pada Sujin. Kemudian Sujin menghantam kepalanya karena Ji-hoon berusaha membunuhnya. Tak tahu harus berbuat apa, Sujin menelpon kakaknya. Sunwo menenangkan adiknya yang masih dalam keadaan shock. 너 괜찮은 거지? 응? 괜찮아. Kemudian dia menyeret tubuh Ji-hoon ke dalam semen cor yang masih basah. Momen itulah yang sekilas dilihat Sujin hingga menuduh Sunwo telah membunuh Ji-hoon. Padahal dia sendiri pembunuhnya. Masih dalam ingatan Sujin di masa lalu, dia begitu merasa bersalah pada kakaknya. Dari dulu, sang kakak selalu melindunginya. Dia selalu bertanggung jawab sendirian atas apa yang telah dilakukan Sujin. Maafkan aku kakak, itu adalah salahku. Begitu ucapnya, kemudian menjatuhkan dirinya. 미안해 오빠. Ternyata Sujin bukan jatuh dari tebing, tapi dia sengaja ingin bunuh diri karena merasa bersalah. Sunwo yang melihatnya segera bergegas menolong. Ji-hoon yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Dia keluar dari semen cor, kemudian melihat Sunwo yang sedang menyelamatkan Sujin. Kembali ke Sujin di masa sekarang. Ji-hoon bertanya-tanya di antara dirinya dan Sunwo siapakah yang paling mencintai Sujin. Sunwo yang selalu berusaha menolongnya atau dirinya yang ingin membunuh Sujin. Bukankah keduanya melakukan itu karena cinta? Kemudian dia menyalakan api. Sunwo yang baru sampai bertemu Ji-hoon di tangga darurat. Namun Ji-hoon menusuknya ketika Sunwo bertanya di mana Sujin. 언제 와서 기다려. 왜 늦었으니까. Dengan luka tusuk yang cukup parah, Sunwo masih berusaha menolong Sujin dari kobaran api. Detektif yang melihat Ji-hoon langsung meringkusnya, sedangkan Sunwo dan Sujin masih terjebak di sana. Sujin akhirnya sadar dari pingsannya. Dia mengatakan sudah ingat semua. Saat melihat Sunwo terluka, Sujin bertambah khawatir. Namun lagi-lagi Sunwo mengatakan tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Pergilah ke Kanada, begitu ucapnya. Dan seketika ledakan terjadi. Beberapa hari kemudian, Sujin yang keadaannya sudah mulai membaik, dia menanyakan pada detektif di mana kakaknya. Namun, detektif mengatakan bahwa kakaknya ditemukan sudah tewas. Dia melindungi Sujin dari kebakaran. Lagi-lagi, kakaknya telah menyelamatkannya. Kemudian, detektif memberikan sebuah paket dari kedutaan Kanada. 회복하시면 한번 보십시오. 수사할 때 대사관에서 받은 거거든요. Sepulang dari rumah sakit, Sujin membukanya. Ternyata drive itu berisikan video hasil wawancara Sunwo di kedutaan saat di awal film. Saat petugas bertanya mengapa Sunwo ingin sekali pindah ke Kanada, dia menjawab karena janjinya pada adiknya. Saat masih muda, dia pernah berjanji akan membawanya ke Danau Vermilion. Tapi dengan bertambahnya usia, Sunwo sempat lupa dengan janjinya. Namun tidak dengan Sujin. Ketika mereka naik gunung bersama, Sujin menunjukkan foto danau itu yang telah kusam. Ternyata selama ini dia masih menyimpannya. Sujin masih ingin pindah ke Kanada dan tinggal di dekat danau. Impian itulah yang membuat Sujin bertahan melewati masa-masa sulitnya. Dia ingin tinggal di sana bersama Sunwo dan memulai hidup baru. Dalam video itu, Sunwo menambahkan dia ingin sekali pindah ke sana. Bahkan meski Sunwo tak bisa, Sujin harus tetap pindah ke sana. Sunwo ingin memberikan Sujin kesempatan memulai hidup baru. Di sana, kenangan mereka menunggu. Sujin menangis merindukan kakak yang selama ini menjaganya. Akhirnya, Sujin bisa mewujudkan mimpinya tinggal di Kanada dengan rumah di pinggir danau yang sudah disiapkan kakaknya selama ini. Sujin hidup bersama kenangannya.
Di akhir film, saat di pernikahan Sujin, Sunwo berfoto dengannya sebagai keluarga dari pengantin wanita. Sang fotografer menyuruhnya pindah ke sebelah kiri, karena sebelah kanan untuk pengantin pria. Itulah mengapa saat berpura-pura jadi suami palsunya, foto pernikahan mereka tampak terbalik. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau suka silahkan like, subscribe, dan komen channel ini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.